Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman bagaimana tips agar bisa cepat wisuda, sehingga teman-teman termotivasi untuk menyelesaikan proposal dan skripsinya dan memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Sebelumnya saya ingin teman-teman bisa bantu saya untuk klik subscribe dan komen serta share channel Febri Giantara ini, sehingga channel ini terus bisa berbagi kepada kita semua tentang mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Kali ini tips agar cepat wisuda ini saya buat berdasarkan apa yang saya ketahui dan menurut saya ini perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah mohon doa kepada kedua orang tua. Kita tahu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada murka orang tua. Artinya, saya sarankan ketika kita mau menyusun proposal, alangkah lebih baiknya kita minta kepada kedua orang tua kita untuk didoakan agar semua proses penyusunan proposal, penelitian, dan sampai kepada penyusunan skripsi berjalan dengan lancar dan dipermudah, sehingga nanti teman-teman tidak menemui kendala yang berarti ketika proses penyusunan skripsi dan proposalnya. Ini hal yang pertama yang menurut saya sangat penting sekali. Jadi sebelum menyusun, alangkah lebih baik kita minta doa kepada kedua orang tua sehingga perjalanan kita mulus ke depannya. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah, nah ini teman-teman, rajinlah ke perpustakaan dan rajinlah bertanya. Kenapa saya mengatakan rajinlah ke perpustakaan? Karena saya telah melakukannya. Yang kedua ini, saya ketika menyusun skripsi itu selalu duduk di perpustakaan, karena di perpustakaan itu banyak buku-buku yang bisa kita baca dan banyak referensi-referensi yang kita baca ketimbang kita harus duduk di kafe menyusun skripsi atau proposal. Ya, teman-teman, kalaupun di kafe kita menggunakan wifi dan kita mendownload buku-buku e-book atau mencari referensi di internet, menurut saya lebih dapat suasana belajarnya ketika kita duduk juga di perpustakaan menggunakan wifi dan mendownload buku e-book ketimbang kita duduk di kafe ataupun di restoran ataupun di tempat-tempat makan lainnya. Menurut saya suasana perpustakaan itulah yang membangkitkan motivasi kita untuk dapat menulis proposal menuju skripsi. Yang berikutnya, rajin bertanya. Dalam arti kata, ya kita rajinlah bertanya kepada orang yang mengetahui, bisa saja kakak tingkat kita atau dosen pembimbing kita atau dosen-dosen yang lain. Karena orang yang tidak bertanya akan tersesat nantinya. Artinya, kita janganlah bersikap sok tahu. Lebih baik kita bersikap tidak tahu walaupun kita sebenarnya tahu. Karena orang yang merasa dirinya tidak tahu akan menggali lebih banyak ilmu-ilmu dan rajin bertanya kepada orang-orang yang tahu. Itu menurut saya yang kedua. Pertama, mohon doa kepada orang tua. Yang kedua, rajin ke perpustakaan dan rajin bertanya. Yang ketiga, yang menurut saya teman-teman perlu lakukan adalah eksplorasi kemampuan diri. Artinya apa? Lihat kemampuan teman-teman sampai di mana. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ukur kemampuan diri kita, apakah kita mampu pada penelitian kuantitatif ataukah kita hanya mampu pada penelitian kualitatif, atau kita mampu pada penelitian tindakan Excel research atau penelitian tindakan kelas Excel research, ya, atau kita mampu pada penelitian pengembangan atau pada penelitian campuran. Nah, kita eksplorasi kemampuan diri kita. Hanya kita yang tahu kemampuan diri kita. Orang lain, menurut saya tidak mampu mengetahui 100% kemampuan diri kita. Mungkin dia tahu kemampuan kita, tapi tidak 100% dia tahu kemampuan diri kita. Yang tahu 100% kemampuan diri kita adalah diri kita sendiri.
mulailah ketahui dari seberapa besar kemampuan diri teman-teman dan seberapa besar teman-teman bisa menyelesaikan proposal yang teman-teman lakukan. Atau mungkin teman-teman mampunya di bidang kuantitatif, di penelitian kuantitatif, ternyata dibuat kualitatif. Jika hal itu terjadi, saya sarankan untuk segera mengganti sebelum seminar proposal dilakukan. Artinya, kalau kita suka kuantitatif dan mampu di kuantitatif, silakan lakukan penelitian kuantitatif. Itu menurut saya yang berikut. Yang ketiga. Yang terakhir, nah ini yang tidak kalah penting. Sudah minta doa kepada orang tua, sudah rajin ke perpustakaan, sudah mengetahui kemampuan diri. Yang terakhir adalah jangan lupa perbanyak ibadah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kita meminta. Hanya kepada Dialah kita patut meminta, dan lakukanlah hal-hal yang menurut agama atau menurut agama Islam itu baik. Contohkan, perbanyaklah sholat tahajud, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan kita menuju skripsi tersebut dipermudahkan. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Ini hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari. Ya, itu teman-teman kira-kira motivasi dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa pertama yang perlu kita lakukan adalah minta doa restu kepada kedua orang tua. Yang kedua, rajinlah ke perpustakaan, rajinlah bertanya. Yang ketiga, ketahui kemampuan diri. Dan yang terakhir, jangan lupa perbanyaklah ibadah. Ada kata-kata yang saya temukan di sebuah film yang saya tonton. 100 orang tidak berilmu awal melahirkan sebuah pemberontakan. 1 orang berilmu awal sebuah pergerakan. Artinya, kalau kita tidak berilmu, berkumpul dengan 100 orang yang tidak berilmu akan melahirkan sebuah pemberontakan. Tetapi 1 orang yang berilmu saja sudah merupakan sebuah pergerakan. Semoga dengan video ini teman-teman termotivasi. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah ucap tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.